Konferensi Asia Afrika. Terima kasih telah mengunjungi museum kami pada hari ini. Kalau boleh tahu, dari kota mana Bapak? Bandung. Dari Bandung. Oke, ya. Di museum ini kita ada beberapa ruangan yang bisa dikunjungi. Ada ruang pameran tetap, ada ruang perpustakaan, dan juga ada ruang utama Gedung Merdeka. Nah, waktu kunjungannya ini kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Gimana lagi? Oke, di depan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu atau sahabat museum, di sini ada satu koleksi kami namanya diorama sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Nah, di diorama ini ada patung-patung, ada bendera, ada kamera, lampu sorot dan yang lain-lainnya. Untuk koleksi-koleksi yang lainnya itu yang asli. Nah, kalau ini patung-patungnya disimpan di sini tahun 92. Nah, patung-patung ini menggambarkan suasana pada saat sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika yang pada saat itu tahun 55 Konferensi Asia Afrika dibuka secara langsung oleh Presiden Soekarno sambil beliau menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirkanlah Asia dan Afrika Baru. Kalau teman-teman lihat di belakangnya, di sini ada patung-patung, jumlahnya ada 6 patung. Mereka adalah para kepala negara yang tergabung di 5 negara sponsor atau negara-negara yang mendukung terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Bisa dilihat dari yang paling kiri yang pakai baju coklat itu dari India. Yang dari India bernama Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian yang pakai baju putih dari Burma atau Myanmar namanya Perdana Menteri UNU. Kemudian tentu di sini ada Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta. Kemudian kursi kosong di tengah tentunya milik Presiden Soekarno. Mari kita jalan lagi ke sebelah sini. Presiden Soekarno ada Perdana Menteri Indonesia. Beliau adalah Perdana Menteri ke-8 yang sekaligus menjadi Ketua Konferensi Asia Afrika bernama Bapak Ali Sastroamidjojo. Kemudian ada Sir John Kotelawala berasal dari Sri Lanka. Terakhir Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Di belakang patung-patung terdapat 29 bendera negara peserta. Bisa dilihat di sini berwarna-warni berbagai macam bentuk negara-negara tersebut yang hadir di Konferensi Asia Afrika tahun 55. 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Nah, setelah dari sini, mari kita lanjutkan ke bagian yang lain. Nah, pada bagian sini, teman-teman sahabat museum akan melihat 6 buah foto yang menggambarkan suasana gedung ini dari masa ke masa. Jadi teman-teman sekalian, gedung ini usianya sudah lebih dari 100 tahun, sudah dibangun sejak tahun 1895. Dulunya gedung ini bernama Societe Concordia yang digunakan untuk restoran, hanya untuk orang-orang Eropa. Nah, kemudian beberapa tahun setelahnya, setelah pembangunan yang pertama, Societe Concordia direnovasi, bisa dilihat ya. Pada tahun 1921, gedung ini bentuknya menjadi lebih besar, ditambahkan bagian baratnya. Tadi yang saya tunjukkan itu adalah bagian timur, ya, restoran. Nah, bagian barat ini adalah ballroom atau tempat dansa, orkestra dan yang lain-lainnya. Tahun 21, gedung ini direnovasi oleh seorang arsitek bernama Charles Prosper Woutermaker yang merupakan arsitek dari Belanda dan beliau pun adalah dosennya Presiden Soekarno. Kemudian kita lihat ke bagian yang selanjutnya. Tahun 1925, teman-teman bisa dilihat suasana di sekitaran Jalan Asia Afrika di sini sudah sangat ramai. Bahkan di seberang gedung ini ada bengkel-bengkel mobil terkenal pada saat itu ya, ada Chevrolet, Cadillac dan yang lain-lainnya. Ini menandakan pada tahun 25 Bandung ini tengah dipersiapkan menjadi ibu kota negara oleh orang-orang Belanda, tetapi hanya sebatas dipersiapkan saja, tidak menjadi ibu kota. Kemudian kita lihat ke bagian yang lainnya. Nah, tadi jika teman-teman ingat, ini adalah suasana 1930 masih sama, tidak ada yang berubah ya. Kemudian pada tahun 1949 bisa dilihat terdapat satu perubahan kembali. Bentuk bagian gedung ini masih Art Deco, gaya Art Deco. Nah, di sini sudah diganti menjadi gaya internasional atau gaya kurva linear tahun 40-an. Bagian timur dari Gedung Merdeka atau Societe Concordia ini
renovasi oleh seorang arsitek dari Belanda juga bernama Albert Frederick Albers. Dan terakhir, untuk mempersiapkan konferensi Asia Afrika, gedung ini tentunya namanya diganti oleh Presiden Soekarno dari Sahita Concordia menjadi Gedung Merdeka pada tanggal 7 April tahun 55 untuk mempersiapkan konferensi Asia Afrika. Penggantian nama gedung bersamaan dengan penggantian nama jalan. Nama gedungnya diganti, nama jalannya pun diganti. Nama jalannya ini awalnya bernama Jalan Raya Timur atau Jalan Raya Pos, diganti menjadi Jalan Raya Asia. Mari. Nah, di sini ada koleksi 3 dimensi yang lainnya, bisa dilihat ada kursi dan meja rotan. Di fotonya, kursi dan meja rotan ini digunakan oleh Pak Alis Hastrowijoyo ketika beliau sedang menyambut kedatangan pangeran dari Kamboja bernama Pangeran Norodom-Sihanouk. Ada satu buah asbak juga di sini, bisa dilihat. Ini adalah asbak replika. Semua yang di sini replika ya, teman-teman. Asbak ini dulunya, kalau yang di foto itu terbuatnya dari piston mesin pesawat. Oke, mari kita lihat lagi. Ini ada kamera. Kamera yang ini cukup berbeda dengan kamera yang satunya. Kalau yang ini sudah bisa merekam gambar dan suara, beratnya kurang lebih kamera ini 10 sampai 12 kg. Kemudian di sini ada 2 buah mesin ketik. Yang satu mereknya Remington, yang satu lagi mereknya Royal. Semua mesin ketik ini digunakan oleh sekretariat bersama dan juga digunakan oleh para jurnalis untuk membuat berita setiap harinya. Terakhir, ada satu koleksi lagi yang cukup berbeda. Di sebelah sini ini adalah koleksi Teleprinter Exchange atau Telex. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat ya. Kalau diperbesar di sini ada mereknya Siemens dari Jerman. Alat-alatnya ini sebagian diberikan. Ada yang dari Koran Pikiran Rakyat, ini dari RRI. Jadi koleksi-koleksi ini kita dapat dari media-media yang dulu meliput konferensi Asia Afrika. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada sedikit cuplikan atau kutipan pidato dari Presiden Soekarno. Pada tahun 33 bulan Maret, ternyata teman-teman sekalian, Presiden Soekarno sudah bermimpi, sudah mempunyai visi untuk melaksanakan atau untuk menyatukan negara-negara Asia dan Afrika. Ini tercermin dari pidatonya yang beliau berikan di Kota Bandung. Kata Presiden Soekarno, kalau Banteng Indonesia bekerja sama dengan Spring dari Mesir, bekerja sama dengan Lembu Nadi dari India, dengan Liang Barongsai dan negeri Tiongkok, dan dengan kampion-kampion negara yang lainnya, maka penjajahan di atas dunia ini dapat dihapuskan. Jadi intinya gagasan konferensi Afrika ini sudah lahir sejak tahun 33 dari Presiden Soekarno. Mari. Nah, di bagian sini bisa dilihat oleh teman-teman sekalian sambil jalan-jalan. Ini adalah foto-foto yang menggambarkan suasana atau kondisi dunia internasional sebelum diadakannya konferensi Asia Afrika. Salah satu alasan kenapa ada konferensi ini tentunya karena masih adanya kolonialisme ya yang terjadi di negara-negara Asia Afrika. Kemudian yang kedua karena masih adanya praktik diskriminasi ras. Teman-teman bisa lihat bentuknya kurang lebih ini contohnya yang terjadi di Afrika Selatan. Praktik diskriminasi ras legal ini dinamakan dengan apartheid. Kemudian setelah itu ada dampak dari Perang Dunia II juga. Nah, di sini ada foto-fotonya, ada Benito Mussolini, ada Adolf Hitler dan yang lain-lain. Kemudian sebagai penanda berakhirnya Perang Dunia II yaitu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia II, teman-teman sekalian, ternyata Perang Dunia itu
masih berlanjut, tetapi di akhir Perang Dunia II Indonesia merdeka dulu. Indonesia merdeka tahun 45, kemudian India, kemudian Vietnam. Nah, di sini beberapa negara di Asia merdeka terlebih dahulu. Akan tetapi ternyata ketegangan di dunia ini malah semakin memuncak setelah berakhirnya Perang Dunia II. Nah, di sini diceritakan pula yang melatar belakangnya konferensi Afrika adalah lahirnya Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Jadi ini menjadi salah satu alasan yang terbesar mengapa konferensi Afrika dilaksanakan, yaitu untuk menekan semua ketegangan yang ada di dunia pada saat itu. Bayangkan pada saat itu negara-negara ini mereka berlomba-lomba untuk memproduksi, untuk menggunakan senjata-senjata yang paling mematikan, salah satunya senjata nuklir. Nah, inilah yang paling dihindari oleh negara-negara di Asia dan Afrika, karena Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki kekuatan apa-apa tentunya tidak ingin peperangan terus berlanjut. Maka dari itu diadakanlah konferensi ini yang salah satu tujuannya untuk meredakan segala bentuk ketegangan dan juga invasi-invasi di dunia pada saat itu. Di bagian sebelah sini teman-teman sekalian bisa dilihat, ini ada Dasar-Sila Bandung yang merupakan komunike akhir dan juga 10 prinsip yang dilahirkan dari diskusi-diskusi yang ada di konferensi Asia Afrika. Dasar-Sila Bandung berisi 10 bahasan tentang kerjasama internasional, tentang kesetaraan, menghormati negara-negara lain, ya, dan juga tentang peaceful coexistence atau hidup berdampingan secara damai. Dasar-Sila Bandung di sini teman-teman bisa lihat ini diterjemahkan ke dalam 29 bahasa dari negara-negara peserta yang ikutan konferensi Asia Afrika. Jadi setiap negara ada terjemahannya masing-masing. Dan ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang berasal dari negara yang ikutan di konferensi. Biasanya mereka langsung tertarik untuk melihat bagaimana terjemahan Dasar-Sila. Yes, there is diversity among us. United. Small and great nations are represented here with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Buddhism, Sikhism, Zoroastrianism, Confucianism, Di sini terdengar ada suara pidato Presiden Soekarno. Ini adalah suara asli beliau pada saat menyampaikan pidato pembukaan konferensi Afrika. Bisa dilihat di sini. Theocracy with innumerable variants, and practically every economic doctrine that is representative in this hall. Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their many variations. Oke, dan ini adalah salah satu gambar yang menceritakan tentang suasana pada saat sidang pembukaan waktu Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaannya. Jadi kata Presiden Soekarno, konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang paling pertama untuk orang-orang kulit berwarna yang dilaksanakan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dalam konferensi ini tidak dilihat
para delegasi datang dari negara mana, dari Asia ataupun Afrika, tidak dilihat mereka berasal dari agama apa. Yang penting memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian. I am proud that my country is your host. Nah, di bagian ini adalah koleksi buku dan juga koran-koran atau artikel-artikel, semuanya membahas tentang konferensi ASEAN. In their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Di bagian ini adalah foto-foto kedatangan delegasi 2-3 hari sebelum pelaksanaan konferensi ASEAN. Nah, ini delegasi-delegasi yang hadir dan disambut ketika mereka datang. Salah satunya ada Perdana Menteri Chou En-lai dari China, ada dari Kamboja, ada dari Sudan, Liberia, Sri Lanka, dan yang lain-lain. Oke, kemudian sebelah sini, di bagian ini adalah pertemuan persiapan sebelum diadakannya konferensi ASEAN. Jadi persiapannya hanya dilaksanakan 1 tahun sebelum pelaksanaan KAL. Dimulai dengan adanya surat yang dikirimkan dari Perdana Menteri Sri Lanka untuk 4 Perdana Menteri yang lainnya, untuk Indonesia, untuk Burma, untuk India, dan untuk Pakistan. Nah, sebelum datang ke tempat tujuan, Pak Ali di sini, beliau beserta Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Sunario, berdiskusi dulu apa yang akan kita bahas di pertemuan informal yang disebutkan di dalam surat tersebut. Apa yang akan kita bawa ke sana, apa yang akan kita bahas selanjutnya. Di sini surat tersebut dijadikan kesempatan bagus untuk Indonesia karena Indonesia akan memberikan gagasannya untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. Seperti yang telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno bahwa cita-cita untuk mempersatukan konferensi Afrika, cita-cita untuk mempersatukan negara-negara ini sudah lahir sejak dahulu kala. Nah, di sini disampaikanlah gagasan tersebut kepada negara-negara lainnya. In spite of diversity that is coming, yes, there is Setelah disampaikan, setelah video pun akhirnya beliau mendatangi kedua negara yang lain karena ternyata masih ada keraguan dari negara-negara lain untuk mendukung Indonesia dalam KAL. Akhirnya beliau terbang ke India dan terbang juga ke Burma untuk sekali lagi meyakinkan agar kedua negara ini mau mendukung Indonesia di konferensi Asia Afrika. Akhirnya mereka setuju dan mengeluarkan pernyataan bersama. Persiapan terakhir sebelum konferensi Afrika dilaksanakan di Kota Bogor. Bisa lihat di sini ada 5 Perdana Menteri. Mereka berada di Istana Bogor. Mereka berdiskusi tentang negara mana saja yang akan diundang, di manakah konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan, apa tujuannya dan apa agendanya. Akhirnya dipilihlah Kota Bandung untuk pelaksanaan konferensi Asia Afrika.
Konferensi Asia Afrika. Ini adalah suasana pada saat tanggal 18 April pukul 7 pagi, di mana orang-orang kota Bandung mereka sudah berduyun-duyun beramai-ramai memadati Jalan Raya Asia Afrika sejak pukul 7 pagi. Warga Bandung ingin menyambut para delegasi yang diundang oleh Presiden Soekarno. Jadi saking penuhnya para delegasi, warga Bandung saking penuhnya sampai naik-naik atas gedung ya. Waktu itu memang belum pandemi, jadi tidak apa-apa, tidak jaga jarak. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh warga Bandung itu. Ini delegasi-delegasi, mereka melaksanakan Bandung Walk, atau sekarang kita sebutnya Bandung Langkah Bersejarah, di mana para delegasi mereka berjalan kaki dari titik 0 km kota Bandung di seberang Sentosa Penoman sampai ke Gedung Merdeka. Dan Bandung Walk ini berarti negara-negara Asia dan Afrika dapat menentukan arah dan pandangannya sendiri-sendiri. Di sini ada dari Saudi Arabia, ada dari Mesir, ada dari Libya, dan yang lain-lainnya, dari Yaman juga. Ada dari Pakistan, Burma, Kamboja, Perdana Menteri Zhou Enlai, tentunya ini delegasi-delegasi Indonesia yang tergabung pada saat itu. Ini yang dari Liberia, ini dari Nepal lagi. Ini ada Presiden Soekarno juga dengan Ibu Fatmawati, ada dari Laos. Nah, kemudian setelah mereka jalan kaki akhirnya sampai di ruang utama Gedung Merdeka, mereka masuk ke ruang utama Gedung Merdeka, disambut oleh lagu Indonesia Raya. Kemudian para delegasi mereka duduk di ruang utama Gedung Merdeka sesuai dengan alfabetis nama negaranya. Nah, di sini ada foto-foto. Ini adalah foto pada saat Pak Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai ketua konferensi oleh para delegasi yang hadir pada saat itu. Ini adalah foto-foto. Sampai sini dua panel ini menggambarkan suasana pada saat hari pertama dan hari kedua, ketika para ketua delegasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesannya atau menyampaikan pidatonya. Kemudian selama konferensi berlangsung, ternyata tidak hanya pidato-pidato saja, tetapi ada 3 sidang yang dilaksanakan. Dan 3 sidang ini adalah sidang-sidang tertutup yang dilaksanakan di Gedung Dwi Warna, letaknya di Jalan Diponegoro. Sidang pertama yang dilaksanakan adalah sidang komite politik yang diketuai secara langsung oleh Pak Ali Sastroamidjojo. Nah, ini adalah suasana di salah satu ruangan sidang di Gedung Dwi Warna. Kemudian sidang yang kedua yang dilaksanakan adalah sidang komite ekonomi. Sidang komite ekonomi diketuai oleh Menteri Perekonomian, Menteri Ekonomi yaitu Bapak Ruseno. Yang ada di perpustakaan yang di Konferensi Asia Afrika. Lalu kemudian ini cerita tentang sidang terakhir yang dilaksanakan di KAA, yaitu sidang Komite Kebudayaan. Sidang ini diketuai oleh Menteri Muhammad Yamin. Ini ada fotonya Menteri Muhammad Yamin sebagai Ketua Sidang Kebudayaan. Nah, dalam sidang ini dibicarakanlah tentang pertukaran informasi, pertukaran pelajar, beasiswa, dan lain-lain. Selain Indonesia ada Pakistan dan India. Untuk tugasnya di Sri Lanka akan
sedang dilahirkanlah komunike akhir yang berisi tentang banyak hal, kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, tentang hak asasi manusia, masalah rakyat jajahan, dan juga deklarasi tentang pembentukan perdamaian dunia yang disebut dengan Desasila Bandung ya. Terdapat salah satu koleksi 3 dimensi yang lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah mesin pembesar foto atau mesin pencetak foto bernama Photo Enlarger, berasal dari Rusia. Dan juga ada satu buah kamera. Nah, itu kamera Leica, kalau tidak salah seri F3. Nah, kamera ini digunakan oleh seorang fotografer bernama Bapak Inen Ruslan. Teman-teman sekalian, Bapak Inen adalah salah satu saksi sejarah yang masih hidup sampai sekarang. Hari kemarin, hari Minggu, ketika kami melaksanakan kegiatan jamuan teh petang bersama para saksi sejarah, beliau masih menghadiri kegiatan tersebut. Jadi ini adalah milik salah satu fotografer dan ternyata alhamdulillah Pak Inen Ruslan masih hidup sampai sekarang. Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada news coverage nasional dan internasional, semuanya tentang konferensi Asia Afrika. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih suka baca koran. Nah, di sini beberapa yang masih ada hingga sekarang seperti koran Pikiran Rakyat, ya, ada Kedaulatan Rakyat, Merdeka, ada Sinpo, sekarang namanya berganti menjadi Sinar Pembaharuan, dan juga ada Kengko. Koran Kengko ini adalah salah satu koran yang menginspirasi koran Kompas. Nah, ini koran-koran dari negara-negara lain. Semuanya membahas tentang konferensi Asia Afrika. Ada dari Austria, Swedia, Belanda, Jerman, Australia, Amerika Serikat, Sri Lanka, dan yang lainnya. Setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tadi tentang pelaksanaan konferensi Afrika dari tanggal 18 sampai dengan 24 April, apakah ada dampak positifnya? Ternyata banyak sekali dampak positif yang dilahirkan dari konferensi Asia Afrika. Salah satunya bisa dilihat di sini. Nah, inilah dampak positif yang salah satunya lahir, yaitu lahirnya negara-negara baru yang merdeka setelah konferensi Asia Afrika. Setelah 10 tahun pelaksanaan konferensi Afrika, 36 negara berhasil menyatakan kemerdekaannya. Sebagian besar negara merdeka setelah KAA berasal dari Afrika. Ada dari Asianya seperti Malaysia dan juga Singapura. Kemudian lahirnya kerjasama internasional dan juga lahirnya konferensi setelahnya. Terakhir, lahir pula gerakan non-blok pada bulan September tahun 1961 yang menjadi salah satu dampak positifnya. Dan inilah 5 founding fathers, 5 pendiri gerakan non-blok. Ada Presiden Soekarno,
Josip Broz Tito, kemudian Pandit Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, dan juga ada Perdana Menteri Nasser, Presiden Nasser. Delegasi yang mewakili setiap negara yang hadir di konferensi Asia Afrika. Ada Perdana Menteri UNU dari Burma, beliau mempunyai nama tersingkat ya. Kalau delegasi dengan nama tersingkat, itu artinya adalah bapak atau papa dalam bahasa Myanmar. Kemudian di sini ada lagi Prince Norodom Sihanouk dari Kamboja, beliau adalah ketua delegasi paling muda usianya, sekitar 30 tahun waktu datang ke Palara. Dari Pantai Mas, Togogos pada saat itu. Kemudian ada ketua delegasi yang usianya paling tua, yaitu dari Jepang, bernama Tatsunosuke Takasaki. Beliau ketika menghadiri konferensi Afrika berusia sekitar 89 tahun. Ada Mahmoud bin Muntasir dari Libya. Kemarin di acara jamuan teh petang ada salah satu keluarga dari Mahmoud bin Muntasir yang memberikan testimoni tentang konferensi Afrika, yaitu grandsonnya, suaminya yang hadir di kegiatan tersebut. Kemudian ini dari Thailand, beliau memiliki nama yang paling panjang di antara delegasi yang lainnya, Rizwan Wathayapan Pramunaratit Bongsapan. Beliau adalah seorang reporter atau seorang yang suka mencatat kesimpulan-kesimpulan dari setiap sidang yang dilaksanakan. Terdapat juga dua Vietnam di sini, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Konferensi Asia Afrika dilahirkan dan betul bagi masyarakat Indonesia di antaranya lahirnya negara baru yang merdeka. Teman-teman sekalian, sebelum konferensi Asia Afrika dilaksanakan, ternyata ada satu tragedi yang tragedi tersebut menewaskan 8 orang delegasi dari Tiongkok yang mau datang ke kota Bandung. Apa sih nama tragedi ini? Nama tragedinya adalah tragedi Kashmir Princess. Kashmir Princess itu apa? Kashmir Princess itu adalah nama pesawat yang ditumpangi oleh 8 orang delegasi dari Tiongkok. Mereka terbang dari Hong Kong menggunakan pesawat ini ya. Terbang dari Hong Kong, ini adalah titik jalur terbangnya, mau ke Indonesia untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. Tetapi sayangnya di tengah-tengah jalan, kapal yang mereka gunakan ini meledak dan jatuh di sekitaran Kepulauan Natuna. Disinilah tempat atau letak jatuhnya pesawat Kashmir Princess di Kepulauan Natuna. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa tiba-tiba pesawat tersebut rusak? Ternyata teman-teman, ada seseorang yang menanamkan bom waktu di dalam kapal tersebut sehingga menewaskan 8 orang delegasi Tiongkok. Bom waktunya diketemukan, bentuknya seperti ini, diameternya hanya 4 cm. Apakah ada yang selamat di dalam pesawat tersebut? Teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata di pesawat tersebut ada 3 orang reporter yang selamat. Mereka, ketiga reporter ini, yang satu dari Vietnam, yang satu dari Polandia, yang satu dari Austria. Ini ya. Nah, teman-teman sekalian,
kejadian ini tentunya gaduh ya, membuat gaduh para panitia yang ada di Indonesia, terutama di Kota Bandung, dan membuat delegasi-delegasi yang lainnya memperketat pengamanannya. Ketika mereka sampai ke Indonesia, mereka sampai membawa tentara-tentaranya sendiri ketika hadir ke Kota Bandung. Ini adalah foto-foto kegiatan pers atau pers yang hadir ada sekitar 377 orang, sebagian besar dari Amerika Serikat dan dari Thailand. Mari sebelah sini. Sahabat museum semuanya, ini adalah nama-nama delegasi dan juga negara-negara yang akhirnya selamat sampai tujuan, selamat sampai Indonesia. Di antaranya ada 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Tentunya dari Indonesia, delegasinya paling banyak. Terdapat pula negara-negara peninjau yang hadir di konferensi Asia Afrika. Ada satu hal menarik di sini, kita bisa perhatikan bendera Sudan, teman-teman sekalian. Bendera Sudan sangatlah sederhana, warnanya putih, diberi nama merah Sudan. Ini adalah bendera rancangan seorang sekretaris jenderal konferensi Asia Afrika bernama Bapak Ruslan Abdul Ghani. Kenapa bisa dibuatkan oleh orang Indonesia? Ternyata teman-teman sekalian, Sudan itu belum punya bendera nasional ketika di konferensi Asia Afrika. Sebelum menggunakan desain brand bendera yang ini, sebetulnya Mesir sudah menawarkan untuk menggunakan bendera Mesir yang ini. Kata Mesir, Sudan mau nggak pakai bendera Mesir yang ini? Karena di salah satu bintang yang kedua ini menggambarkan tentang kerajaan Sudan. Akan tetapi ternyata Sudan menolaknya dan malah menggunakan bendera rancangan yang dikirimkan ke Sudan oleh Bapak Ruslan Abdul Ghani. Jadi ini bendera pertama yang dikibarkan setelah mereka merdeka, berkibarnya di Indonesia, buatan orang Indonesia. Ini gambaran luar Sudan. Nah, ini sudah mulai foto-foto atau suasana di luar sidang, teman-teman bisa dilihat ya. Di luar sidang itu banyak sekali kegiatan, tidak hanya melulu tentang konferensi Afrikanya, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan kuliner, pameran-pameran, kemudian pagelaran musik dan yang lain-lainnya. Nah, salah satunya ini adalah jamuan makan malam ada di Gedung Pakuan. Begitu. Dalam rangka reception seksi ya konferensi mereka. Teman-teman mungkin ada yang kenal, ini adalah putri dari Pandit Jawaharlal Nehru yang bernama Indira Gandhi. Beliau menemani ayahnya waktu di konferensi Asia Afrika, dan diketahui beliau pun menjadi Perdana Menteri wanita pertama di India setelah ayahnya lengser. Nah, ini juga ada pameran batik, teman-teman. Pameran batik ini di Jalan Naripan selama 1 minggu full dilaksanakan di sana. Kemudian ini adalah foto Ibu Supeni. Dia adalah duta besar ya, sedang bersama Pangeran Norodom Sihanouk. Kemudian
ada kegiatan ladies program untuk istri-istri para delegasi. Salah satunya ada kegiatan pagelaran angklung. Nah, di sini juga ada foto Ibu Fatmawati dengan Ibu Rahmi Hatta yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Ini kegiatan untuk istri-istri para delegasi. Kemudian ini ada paduan suara siswa yang dilaksanakan di Taman Tegalega. Disiapkan sekitar 1.000 orang siswa untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Disaksikan oleh para delegasi. Nah, ini fotonya. Kemudian ini adalah foto pada saat pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung. Nah, di bagian sini ini adalah foto-foto para peninjau. Ini adalah dari 3 negara, Tunisia, Maroko, Algeria. Peninjau-peninjau ini dari Cyprus, ini dari Palestina, dan yang lain-lain. Mari kita lanjutkan ke bagian yang lain. Ini adalah foto-foto persiapan. Jadi ketika ditentukanlah Kota Bandung menjadi tempat konferensi Afrika, tentunya panitia lokal di Kota Bandung di Jawa Barat mempersiapkan gedung-gedung yang akan digunakan. Gedung Diwarna yang tadi saya ceritakan, tempat 3 sidang komite. Kemudian gedung Sosiete Concordia, tentunya gedung Merdeka. Namanya bersamaan diganti ya pada hari yang sama, tanggal 7 April. Nama gedung ini asalnya Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Diwarna. Sekarang ada museumnya juga di dalam gedung ini. Kemudian penggantian nama Jalan Raya Timur jadi Jalan Raya Asia Afrika. Penggantian nama Sosiete Concordia menjadi Gedung Merdeka. Nah, ini hotel-hotel yang digunakan. Ada Hotel Savoy Homan, Hotel Grand Preange, Hotel Suwarha. Kalau teman-teman main ke arah di daerah alun-alun, ini tepat di pinggir Masjid Agung. Hotel Suwarha yang digunakan oleh para jurnalis untuk menginap di sana. Nah, ini suasana penaikan bendera oleh Pandu Pramuka seperti yang kita laksanakan kemarin tanggal 18 April. Nah, ini adalah sarana tempat beribadah. Ini adalah katedral yang di Jalan Jawa, hingga sekarang masih ada, teman-teman silahkan nanti bisa dikunjungi. Nah, ini juga Masjid Agung, dulu bentuknya masih sangat sederhana seperti ini. Nah, ini dibetulin juga, mendapatkan inovasi juga waktu persiapan KA. Pokoknya semua persiapan di Kota Bandung diinspeksi langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 April. Kepanitiaan, foto-foto kepanitiaan, panitia lokal, dan sekretariat, dan yang lainnya. Terakhir, teman-teman, dari ruangan ini ada satu buah panel atau satu buah poster. Tadi saya berkali-kali menceritakan bahwa konferensi Afrika itu dihadiri oleh 29 negara. Tapi ternyata di sini di posternya itu 30. Jadi ada satu negara yang tidak hadir, teman-teman sekalian. Diundang tapi tidak hadir, yaitu negara Federasi Afrika Tengah atau sekarang namanya Rhodesia. Mereka abstain, jadi tidak bisa hadir. Setelah dari sini kita punya ruangan yang lain, mari ikuti lagi. Teman-teman sekalian, kami punya perpustakaan. Nah, inilah, mari silakan masuk. Inilah perpustakaan dan juga ada pustakawannya. Silakan Kak Windy. Selamat datang di Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. Saya Windy, pustakawan di sini. Di sini kita memiliki sekitar 17.000 eksemplar koleksi buku.
Dan ada beberapa corner juga. Sebelah sini bisa dilihat, sebelah sini kita ada kids corner. Jadi ini koleksinya buku-buku anak, kita ada juga komik, buku-buku cerita. Kemudian di sebelah sini juga kita ada koleksi ensiklopedia. Dan yang di sebelah sana kita juga ada koleksi hasil-hasil penelitian mahasiswa yang melakukan penelitian di sini. Masih ada apa lagi? Kita masih ada juga yang lainnya. Di sebelah sini kita ada Korea Corner, buku yang membahas tentang Korea. Yang di sebelah sini juga kita ada Chinese Corner, bukunya bahasa Mandarin semua. Kemudian kita juga ada Braille Corner, ini untuk sahabat disabilitas. Oke Kak, sebelah sini kita ada Braille Corner. Jadi ini buku-bukunya disokong oleh Abioso. Kita bekerja sama dengan Abioso untuk sahabat-sahabat disabilitas. Kalau buku-buku yang di rak belakang sana itu banyak membahas tentang sosial, politik, sejarah negara-negara Asia dan Afrika, dan banyak hibah dari kedutaan-kedutaan besar. Ini buku lengkap belum? Ya, ini beberapa koleksi buku lengkap kita. Jadi silakan teman-teman yang ingin meneliti tentang KAA, Kalau teman-teman, iya, kita Untuk tidak bisa menjadikan, ya. meminjamkan buku keluar, tapi kalau misalkan memang perlu untuk bahan penelitian, Iya. ya bisa dilakukan di sini. atau mau melaksanakan tugas sekolah gitu ya. Ya, bisa di sini langsung. Nah, ini beberapa buku-buku yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk dibaca karena ini menarik sekali. Oke, jadi itu dia perpustakaannya, jam bukanya sama seperti jam buka museum. Mari sekarang kita masuk ke ruangan yang selanjutnya. Terima kasih Kak Windy. Ya, terima kasih kembali. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita akan melewati lorong menuju ke ruang utama gedung Merdeka. Sambil lewat juga teman-teman nanti bisa baca-baca di sebelah sini ada pameran tentang apa saja yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga Indonesia menempatkan keempat kalinya Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB di pameran. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang utama gedung Merdeka. Mau kemana? Apa lagi? Nah, inilah ruang utama gedung Merdeka. Kurang lebih bentuknya masih sama seperti ini, yang dulu digunakan untuk konferensi Asia Afrika tahun 55. Mari kita mendekat. Sambil jalan, saya ingin ceritakan tentang kursinya. Nah, ini kursi yang masih asli, yang digunakan oleh para delegasi tahun 55. Bagian mana saja yang dirubahnya? Ya tentunya yang dirubah itu adalah cover dan busanya. Jadi kayunya masih sama. Dan jika diperhatikan lantainya, ini lantainya disusun berbeda. Ada yang disusun secara diagonal, ada yang disusun secara vertikal dan horizontal. Lantainya masih sama dari tahun 21, dan bagian yang diagonal ini adalah untuk lantai dansanya orang-orang Belanda tahun 21. Kemudian di belakang teman-teman sekalian bisa dilihat ada balkon, bentuknya U ya. Nah ini balkonnya, mohon maaf tidak bisa dinaiki. Nah ini dulu balkon ini adalah untuk para jurnalis merekam. Dari sini mereka, para jurnalis, para movie maker dan fotografer dan yang lain-lain.
Oke. Mari kita jalan sebelah sini. Teman-teman yang ingin berkunjung ke museum kami buka dari setiap Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Jam berkunjungnya jam 9 hingga pukul 3 sore. Tentunya silakan teman-teman nanti yang berkunjung boleh foto-foto di sini, dan di sini juga banyak sekali bendera-bendera. Mari kita mendekat ke bendera-benderanya. Jika diperhatikan secara lebih lanjut, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada 2 buah barisan bendera. Ada barisan bendera yang warna silver, ada barisan bendera yang warna emas. Nah, yang warna silver adalah negara peserta tahun 55 yang hanya 29. Sedangkan yang warna emas itu adalah negara peserta tahun 2015 sampai dengan ujung sana. Ada 109 bendera negara peserta KAA ditambah 1 bendera United Nations. Peserta tahun 2015. Tentunya di sini ada foto Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di sini juga ada gong ya teman-teman. Mungkin banyak menemui gong seperti ini ya, mirip-mirip juga, tapi yang ini namanya gong perdamaian. Gong perdamaian ini dibuatnya oleh Komite Gong Perdamaian Dunia. Hanya ada 2 di dunia, satu di Indonesia, satu lagi di Afrika Selatan. Di sini bisa dilihat 2005 Asian African Summit. Jadi gong ini disimpan di sini pada saat perayaan ke-50 tahun Konferensi Asia Afrika. Di dalam gongnya bisa diperhatikan ada 106 bendera negara peserta yang tergabung di ulang tahun ke-50. Gong ini dibunyikan pada saat pembukaan KTT tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau yang bertanya ini ada batu apakah ini? Ini adalah batu sebagai penanda bahwa gedung ini pernah digunakan untuk kantor MPRS. Oke, teman-teman sekalian, jadi itulah cerita tentang Konferensi Asia Afrika dari awal hingga akhir, dan juga koleksi-koleksi yang ada di sini. Tadi saya sudah sedikit ceritakan kursi-kursi. Dan para delegasi itu duduknya diatur sesuai alfabetis nama negara, dari paling ujung Afghanistan, Burma, Kambodia, Ceylon, China, mengurut sampai ke belakang. Dan ini hanya sebagian kursi saja yang ditampilkan. Oke, jadi inilah akhir dari tur kita di Gedung Merdeka atau di Museum Konferensi Afrika. Dan untuk menutup tur ini, saya akan sedikit lagi memberikan kutipan dari Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, tidak ada hal yang lebih penting daripada perdamaian, karena kemerdekaan tanpa perdamaian tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih, selamat siang.